Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Ternyata mukjizat Allah itu nyata guys. Jika kita sekali mendekat pada Allah, maka Allah akan beribu kali lebih mendekat pada hambanya yang senantiasa meminta pertolongan hanya kepadanya, yang selalu melibatkan Allah dalam segala urusannya. Setelah Abi dan anak-anak tahfiz membacakan surah Yasin 40 untuk Tasya, seketika itu pula, Tasya dapat menggerakkan jari jemarinya guys. Tentu aja hal ini adalah sebuah kemajuan yang membuat Tante Widya histeris kegirangan guys. Jom, kita ikutin perkembangan Tasya pada bab 60 ini, sama-sama guys. Dokter, anak saya udah sadar dok. Dia udah mulai menggerakkan jarinya, tolong segera periksa anak saya, teriak Tante Widya yang udah nggak sabar. Dokter dan beberapa perawat segera berlari masuk ke ruangan ICU dan segera melakukan pemeriksaan. Anne segera berlari mendekati Tante Widya. Tante, ada apa dengan Tasya? Tasya nih. Tasya udah siuman. Tadi Tante lihat sendiri. Dia menggerakkan jarinya, ucap Tante Widya begitu bahagianya. Alhamdulillah, sahut Anne dan Hafiz bersamaan. Meskipun Tasya udah siuman, namun dia masih belum bisa membuka lebar kelopak matanya. Hal itu disebabkan adanya pembengkakan, atau pendarahan jaringan otak, yang dialami oleh Tasya. Setelah selesai memeriksa Tasya, dokter segera keluar dan memberikan informasi kepada pihak keluarga, yang sedang menunggunya. Bagaimana keadaan anak kami dok? Tanya Om Ridwan sangat antusias. Alhamdulillah, anak bapak dan ibu menunjukkan respon yang cukup baik. Hanya saja pembengkakan dan pendarahan dalam otaknya, menyebabkan pasien belum dapat membuka matanya dengan sempurna. Namun dia dapat merespon apapun yang kita ucapkan, melalui gerakan, artinya, bahwa pasien sudah sadar, hanya membutuhkan waktu untuk kembali normal. Jika oksigen ke otak sudah terpenuhi dengan sempurna, maka, pasien pun akan lebih cepat kembali normal, terang sang dokter panjang lebar. Berarti, kami bolehkan menjenguk anak kami ke dalam, imbuh Tante Widya. Boleh Bu, tetapi secara bergantian, satu persatu. Dan pasien harus sering-sering diajak berkomunikasi. Karena semakin dia sering merespon, maka kesembuhannya juga akan semakin lebih cepat, tukas sang dokter. Kalau begitu, Mama duluan yang masuk, pinta Tante Widya yang udah nggak sabar. Ya udah, kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Pamit sang dokter sambil melangkah pergi. Baik dok, terima kasih banyak, ucap Om Ridwan. Hafiz, Anne, lebih baik kalian pulang aja duluan. Masa kritis Tasya udah berlalu. Kasihan si Sari sendirian di rumah.
Pasti dia juga sangat cemas, usul Om Ridwan. Benar kata Om Ridwan, Nek, kamu juga harus jaga kesehatan. Nanti pada maghrib, kita akan kembali ke sini, menemani Om dan Tante. Timpal Hafiz membenarkan ucapan Om Ridwan. Ane pun menuruti perkataan Om dan suaminya, karena Ane memang merasa sedikit lelah. Hafiz dan Ane pun berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Keduanya melangkahkan kaki jenjang mereka, menuju ke parkiran. Kebetulan cuacanya saat ini sedang gerimis, Hafiz berlari mengambil mobilnya. Sedangkan Ane masih menunggu di halaman depan rumah sakit, atas perintah Hafiz, yang gak ingin bidadarinya sakit terkena air hujan. Setelah Hafiz mengambil mobil, lalu menjemput Ane, mereka pun langsung melesat dalam sekejap mata. Sesampainya di rumah, Basari yang sangat khawatir dengan keadaan Tasya, langsung menghujani Ane dengan beberapa pertanyaan. Meskipun terkadang Tasya suka berlaku seenaknya pada Mbak Sari. Assalamualaikum Mbak, sapa Ane saat Mbak Sari membukakan pintu untuk Ane dan Hafiz. Waalaikumsalam Mbak Ane, bagaimana keadaan Non Tasya? Dia baik-baik aja kan? Ane pun tersenyum. Alhamdulillah, Tasya udah siuman Mbak. Dia telah berhasil melewati masa-masa kritisnya, tapi dia masih butuh waktu untuk kembali normal seperti semula, jelas Ane. Alhamdulillah, semoga Non Tasya segera pulih ya Mbak, imbuh Mbak Sari. Amin, insya Allah ya Mbak, kita doakan aja, tukas Ane. Ane dan Hafiz segera melangkah menuju kamarnya. Tiba-tiba Ane memutar tubuhnya kembali, menghampiri Mbak Sari yang udah menuju ke dapur. Mbak, tolong buatkan jus jeruk hangat untuk saya ya, saya mau mandi dulu, ucap Ane. Untuk Mas Hafiz juga kan Mbak? Enggak, untuk saya aja. Nanti minum Mas Hafiz, biar saya yang buatin, ujar Ane. Baik Mbak, sahut Basari. Ane kembali melangkahkan kakinya ke kamar, kemudian membuka pintunya, dan ternyata Hafiz udah masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Ane pun meletakkan clutch-nya, dan segera membuka hijabnya, kemudian ia menyiapkan pakaian untuk Hafiz. Lalu terdengar suara dering handphone dari dalam clutch-nya. Ane segera mengambil benda itu, dan segera melihat panggilan telepon yang masuk di layar utama. Nisa, gumam Ane seraya tersenyum lebar. Assalamualaikum pengantin baru, sapa Nisa dari balik teleponnya. Sambil mengambil posisi telungkup di tempat tidur, Ane menjawab telepon dari Nisa. Waalaikumsalam Sa, aku kangen banget sama kamu, ungkap Ane manja.
Idih, baru berapa hari nggak ketemu udah kangen. Kan udah ada si Mamas, goda Nisa sembari tertawa kecil. Kamu bisa aja Sa, tapi tetap aku kangen sama kamu. Aku pingin ketemu, dan jalan bareng lagi sama kamu, ujar Ane. Hafiz yang baru selesai mandi, mendengar percakapan Ane di telepon. Namun dia hanya mendengar, saat Ane berkata kangen pada Nisa, membuat Hafiz penasaran, dengan siapa istrinya sedang teleponan. Hafiz langsung mendekati Ane, sambil menyentuh pinggangnya, sayang. Tentu aja membuat Ane terkejut, dan sedikit berteriak. Oh, Mas, pekik Ane kaget. Ya udah, next time kita lanjutin lagi ya. Sepertinya, si Masnya masih ingin bermesraan tuh, kelakar Nisa yang segera pamit undur diri. Iya Sa, nanti aku telepon balik ya. Assalamualaikum, ucap Ane langsung mematikan sambungan teleponnya. Ane langsung cepat-cepat membalikkan tubuhnya, dan segera berdiri mengambilkan baju untuk Hafiz. Mas, ini bajunya, ucap Ane dengan suara terbata. Ia menundukkan wajahnya, berusaha menutupi rasa gugupnya. Hafiz pun semakin bersemangat menggoda istri cantiknya. Sambil memeluk Ane dari belakang, Hafiz berbisik di telinganya. Sayang, makasih ya. Seketika bulu kuduk Ane berdiri, akibat hembusan nafas Hafiz di lehernya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mas, sepertinya aku harus mandi dulu. Tubuhku udah berkeringat, kila Ane berusaha menghindar. Hafiz mengerti maksud sang istri, ia semakin lebih menggoda Ane. Bahkan, ia semakin mengeratkan pelukannya. Ane semakin membeku, tubuhnya kaku seketika, nafasnya semakin memburu. Kalau Mas yang mandiin, mau nggak? Ane langsung berlari, melepaskan pelukan Hafiz sekuat tenaga. Sambil tertunduk malu, Ane menggaruk-garuk tengkuknya yang nggak gatal. Hafiz hanya tertawa geli. Ane langsung menghambur ke kamar mandi, sambil menyambar handuk, yang tergantung dekat pintu kamar mandi. Dan langsung mengunci rapat-rapat pintu kamar mandinya. Mas Hafiz apa-apaan sih? Dia sengaja menggodaku. Aku belum siap, tapi aku juga nggak boleh terus-terusan menghindar. Dosa jika aku selalu menolaknya. Duh, dari gelagatnya, Mas Hafiz udah. Gerutuannya terhenti, saat Ane mendengar ketukan di pintu kamar mandi. Tok tok. Sayang, panggil Hafiz. Ya Mas, aku masih mandi. Sahut Ane langsung mengguyur tubuhnya, sementara ia masih memakai pakaiannya utuh. Hafiz kembali memanggil Ane, sambil mengetuk-ngetuk pintunya.
Sayang, panggil Hafiz lagi sambil memegangi perutnya. Ane hanya sempat menyabuni wajahnya, lalu membilasnya, dan segera ia menyelesaikan mandinya. Dengan memakai handuk untuk membalut tubuhnya, Ane langsung membuka pintu dan keluar. Sementara Hafiz udah berdiri di depan pintu. Bola matanya nggak berkedip, melihat Ane keluar hanya dengan menggunakan handuk. Dengan sorot mata Hafiz yang nggak berkedip, Ane langsung sadar, dan seketika melihat tubuhnya sampai ke bawah. Ane kembali masuk ke kamar mandi. Hafiz yang udah nggak bisa menahan sakit perutnya, langsung menerobos masuk ke kamar mandi, yang pintunya nggak dikunci. Ane terkejut, dan gak bisa berbicara apapun. Perlahan ia keluar sambil menyeringai, saat Hafiz tiba-tiba udah ada di dalam kamar mandi. Apa yang terjadi dengan perut Hafiz, guys? Dan apa yang akan dilakukan Ane setelah tahu kalau perut Hafiz bermasalah, guys? Jom kita cari tahu sama-sama pada bab berikutnya di Yurihan Channel, guys.